Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Indra. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Indra sekarang? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, saya juga sehat semuanya Ibu. Ya. Baik, sesuai pembicaraan kita kemarin Ibu ya, Ya. mengenai keinginan Ibu untuk diobservasi oleh saya. Kira-kira yang Ibu ingin bantu kembangkan mengenai potensi apa ya? Gitu. Begini Pak Indra, sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, saya ingin dibantu mengenai kompetensi coaching saya terkait meningkatkan kemampuan saya untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, bagus sekali ya Bu ya. Ibu ada keinginan untuk meningkatkan kemampuan khususnya dalam hal mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, bagaimana yang nantinya Ibu ingin saya amati dalam kegiatan coaching nanti Bu? Jadi nanti ketika saya melakukan coaching, saya ingin Bapak bisa mengamati kegiatan coaching saya, khususnya dalam kompetensi saya terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi terkadang saya juga suka bingung ketika memilih bahasa atau kalimat untuk dijadikan suatu kalimat tanya ketika mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Oh begitu ya. Coba saya lihat nanti ya ketika kegiatan coaching dilakukan. Terakhir apa yang harapan Ibu terhadap observasi yang kita lakukan bersama ini Bu? Harapannya apa? Harapan saya nanti ketika sesi diskusi kita berakhir, yang saya inginkan adalah umpan balik dari Bapak ya terkait kompetensi saya dalam kegiatan coaching, khususnya kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi seperti itu Pak, saya butuh sekali umpan balik dari Bapak. Baik, nanti kita atur saja waktunya, nanti biar saya bisa mengamati Ibu ya. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Cuman mungkin yang seperti kemarin saya WA ya sama Ibu ya, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dengan Ibu. Oh, kira-kira apa nih? Mau curhat apa pagi ini? Gini mungkin ya Bu ya, ada beberapa yang sedikit mengganjal di perasaan saya gitu ya. Mungkin karena berbagai macam pekerjaan yang memang harus tuntas ya Bu, dengan deadline waktu tertentu. Kemudian juga terkadang saya ketika mengerjakan pekerjaannya suka ngeblank gitu Bu, yang mana dulu yang harus dikerjakan gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu, Ibu mau jujur, mau terbuka sama saya, curhat pagi hari ini. Jadi apa nih yang ingin Bu Eci diskusikan lebih mendalam pagi hari ini? Gini Bu, mungkin ada beberapa pertemuan ke depan itu saya harus memang mempresentasikan sesuatu yang mungkin pekerjaan saya gitu Bu. Nah saya itu merasa kemampuan presentasi saya di depan umum itu sepertinya kalau dibandingkan yang lain ya Bu ya, kalau yang lain kan bisa melakukan presentasi itu sampai menarik para audiens gitu. Kalau saya merasa kemampuan saya hal presentasi itu sedikit kurang gitu loh Bu. Baiklah, Bu Eci sudah menyampaikan keluhannya pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin tahu apa tujuan Bu Eci yang ingin Bu Eci capai dari sesi diskusi kali ini. Oke. Mungkin dengan bisa berdiskusi dengan Ibu, saya ingin saran dari Ibu agar bagaimana kemampuan presentasi saya itu meningkat Bu. Minimalnya saya merasa percaya diri aja dulu ketika presentasi gitu Bu. Jadi menurut Bu Eci definisi kemampuan presentasi yang Bu Eci inginkan tadi seperti apa? Saya ingin ketika saya presentasi itu
kepercayaan diri itu saya miliki dengan cukup gitu meningkat, sehingga saya juga yakin terhadap apa yang saya sampaikan kepada audiens, sehingga biasanya kalau saya sendiri percaya gitu ya Bu ya, audiensnya juga nanti mungkin antusias gitu, tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Itu Bu yang pengen saya tingkatkan kemampuan dari diri saya. Baiklah. Jadi sekarang apa yang membuat Eci merasa kesulitan ketika melakukan presentasi di depan kelas atau bahkan di depan rekan sejawat? Gini Bu, kadang saya tuh udah menyiapkan bahan-bahan presentasi ya Bu ya, tapi terkadang pas ketika mau presentasi itu kadang gugupnya tuh suka lama Bu, gugup sehingga menjadi tidak percaya diri gitu apa yang saya sampaikan. Bahkan kadang ngeblank apa yang saya sampaikan itu apa. Sebenarnya saya sudah bikin skenario-nya yang sampaikan tuh A, B, C gitu. Tapi terkadang memang jadi lupa, akhirnya banyak-banyak yang kelewat. Nah itu otomatis mungkin saya merasa audiens sendiri apa ngerti ya atau enggak yang saya sampaikan. Itu Bu saya yang sering saya alami ketika presentasi. Jadi perasaan kurang percaya diri yang Bu Eci rasakan itu berasal dari rasa gugup gitu. Betul. Nah biasanya perasaan gugup tersebut biasanya nih yang Bu Eci rasakan biasanya berasal dari mana atau seperti apa perasaan itu muncul? Kalau gugup mungkin karena saya belum menguasai panggung mungkin ya Bu ya, kemudian belum menguasai panggung sehingga presentasi saya menjadi tidak beraturan gitu. Nah sehingga juga mungkin ada beberapa materi yang terlewat, akhirnya ya menyebabkan audiens menjadi tidak tertarik apa yang saya sampaikan. Nah untuk kemarin ketika perasaan gugup tersebut datang, apa yang biasa Bu Eci lakukan? Biasanya Bu kalau perasaan gugup itu datang gitu ya, saya biasanya suka menghela sejenak gitu ya Bu, tarik napas panjang dulu, menstabilkan kondisi emosi saya mungkin ya Bu ya, kemudian kembali menjadi tenang lagi. Biasanya kalau sudah seperti itu saya sudah mulai sedikit tumbuh nih kepercayaan dirinya, sehingga saya bahan-bahan yang sudah saya persiapkan itu bisa saya sampaikan kepada audiens gitu. Baiklah, solusi yang Bu Eci lakukan ketika rasa gugup itu datang, menurut saya itu adalah suatu hal yang sudah sangat tepat sekali. Nah untuk sekarang apa kira-kira rencana Ibu dalam mencapai tujuan tadi yang di awal Ibu sampaikan supaya Bu Eci bisa meningkatkan presentasi lebih baik lagi? Kira-kira seperti apa rencana aksinya ke depan? Mungkin biar gugupnya hilang gitu ya Bu ya, saya mungkin harus coba berlatih ya Bu ya, berlatih mungkin depan cermin bagaimana cara presentasi yang baik itu seperti apa, kemudian atau bahkan saya harus lebih mempersiapkan lagi materi presentasinya biar memang pede melaksanakan presentasinya. Mungkin itu ya Bu ya yang harus saya lakukan. Dari rencana aksi yang Bu Eci sampaikan barusan, kira-kira mana rencana aksi yang menjadi prioritas Ibu? Mungkin yang menjadi pertama kali saya prioritaskan, mungkin saya akan menyiapkan materi dulu presentasi, kemudian setelah materinya siap, mungkin saya akan berlatih bagaimana cara intonasi bicara saya, gerak tubuh saya ketika presentasi. Mudah-mudahan dengan begitu saya semakin percaya diri ketika melakukan presentasi, atau saya juga nggak lupa minta masukan atau bantuan dari teman-teman yang lainnya untuk melihat presentasi saya. Mudah-mudahan feedback baik mereka bisa meningkatkan kemampuan presentasi saya. Alhamdulillah tadi tujuan dari diskusi kita kali ini sudah ada, kemudian Bu Eci sudah merancang rencana aksinya. Nah terakhir yang ingin saya tahu nih, strategi seperti apa Bu Eci untuk supaya rencana tadi menjadi aksi nyata seperti itu Bu? Mungkin saya mencoba cari referensi lain ya Bu ya, bagaimana presentasi itu dengan baik itu dilaksanakan seperti apa. Kemudian atau saya juga mungkin harus bikin PPT ya, atau slide presentasi yang lebih menarik mungkin ya Bu, sehingga mungkin audiensnya menjadi ternyata tertarik nih dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian juga saya tentu akan terus berlatih mengenai bagaimana presentasi saya, dan saya akan menerima kritikan dan masukan teman-teman yang lainnya.
strategi yang Bu Eci barusan sampaikan, menurut saya langkah-langkahnya sudah sangat baik sekali. Jadi suatu rencana aksi yang terstruktur, kemudian fokus dan lebih detail itu pastinya akan membantu Bu Eci untuk mengatasi tantangan presentasi yang Bu Eci tadi sebutkan supaya menjadi lebih efektif dan optimal. Nah, sekarang kira-kira komitmen untuk rencana aksi yang Bu Eci rencanakan seperti apa? Mungkin saya harus berkomitmen teguh dengan rencana yang tadi ya Bu ya. Saya juga harus presentasinya lebih baik, kemudian berlatihnya tidak boleh kendor, mungkin kemudian mencari menerima masukan saran dari yang lain. Kemudian teman-teman mungkin bisa membantu biar komitmen yang saya pegang itu berjalan dengan baik gitu, sehingga kemampuan presentasi saya semakin meningkat. Baiklah. Terkait komitmen yang Bu Eci barusan sampaikan, kira-kira siapa yang akan menjaga komitmen Bu Eci dan dukungan seperti apa yang Bu Eci butuhkan? Iya, yang menjaga mungkin selain diri saya yang harus berpegang teguh pada komitmen yang baik gitu ya, mungkin teman-teman saya yang bisa memberikan masukan yang baik atau yang positif untuk perkembangan kemampuan presentasi saya, dan dukungan-dukungan mereka tentunya sangat akan berpengaruh baik kepada kemampuan saya untuk meningkatkan keterampilan berpresentasi dengan baik. Itu Bu. Ya, nah di akhir diskusi kita kali ini, nah kira-kira tindak lanjut dari kegiatan diskusi kita kali ini seperti apa Bu ke depannya? Ya mungkin rencana aksi yang tadi yang sudah saya prioritaskan mungkin saya coba laksanakan Ibu ya. Saya akan coba laksanakan, kemudian saya juga minta Ibu mungkin ya nanti kembali lagi mendengarkan perkembangan saya mungkin ya Bu, minta masukannya lagi apa yang sudah saya lakukan, apakah sudah ada progresnya atau belum gitu Bu. Nah, insya Allah kalau saya pribadi akan membantu siap apabila dibutuhkan oleh Bu Eci. Untuk melihat progres Bu Eci, kira-kira kita akan bertemu kapan Ibu? Mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan ya Bu ya, saya coba melakukan rencana aksi yang tadi, berkomitmen teguh. Mudah-mudahan minggu depan Ibu bisa lihat kemampuan presentasi saya lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, alhamdulillah, nanti kita berjumpa lagi ya Bu ya, di waktu yang nanti kita akan tentukan. Nanti saya mungkin akan menghubungi Ibu lagi, waktunya mudah-mudahan Ibu ada waktu untuk bisa bertemu. Siap, untuk kesempatan kali ini cukupkan dulu ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Salam Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Indra. Selamat ya, kemarin Ibu sudah melakukan coachingnya sudah sangat bagus sekali Ibu ya. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana performa Ibu dalam coaching kemarin, khususnya pada kompetensi yang kita kembangkan Bu? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Indra sudah mengamati ketika saya melakukan coaching bersama rekan saya. Akan tetapi ketika kemarin saya melakukan coaching, saya merasa masih belum puas terhadap hasilnya, seperti itu Pak. Nah, apa yang membuat Ibu merasa demikian Bu? Jadi saya merasa masih belum puas dikarenakan saya merasa masih belum benar-benar mengajukan pertanyaan secara berbobot seperti itu Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin Bu? Silahkan Pak. Ya baik, saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu kemarin. Saya pikir Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik ya Bu ya, dan itu sudah sesuai dengan standar kompetensi inti coaching yang sudah kita pelajari Bu gitu ya. Bagaimana ya Ibu mendengar pendapat ini? Alhamdulillah, terima kasih banyak atas masukannya terkait kompetensi saya dalam kegiatan kemarin coaching bersama rekan saya. Namun dengan adanya kegiatan seperti ini saya juga pastinya harus sering berlatih lagi ya Pak ya. Ya benar Bu ya. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat coaching saya juga mengamati Ibu masih belum dapat merangkum secara maksimal percakapan coaching sebagai dasar untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya.
Terus mungkin itu dapat menjadikan referensi agar nantinya ibu lebih percaya diri dalam kegiatan coaching. Bagaimana pendapat dari ibu? Terima kasih masukannya terkait kompetensi saya, khususnya kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Insya Allah masukan dari Pak Indra barusan bisa menjadikan masukan untuk saya bisa mengembangkan lebih baik lagi terkait kompetensi coaching saya, khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik, alhamdulillah ibu ya. Bagaimana nih selanjutnya sekarang kita dalam mengembangkan coaching ibu, Bu? Tadi sudah ada feedback dari Pak Indra, jadi untuk kedepannya saya harus berlatih lagi supaya kompetensi saya terkait coaching itu bisa lebih meningkat lagi. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan ibu lakukan untuk meningkatkan lagi, Bu, performa coaching dari ibu sendiri, Bu, selain dari yang tadi ibu sebutkan? Yang pertama pastinya saya akan lebih belajar memahami mengenai coaching itu sendiri ya Pak ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, saya akan terus berlatih dan pastinya saya juga akan senantiasa berkolaborasi dengan teman sejawat saya supaya mereka bisa memberikan masukan positif supaya kemampuan coaching saya bisa meningkat lagi. Seperti itu Pak. Baik, alhamdulillah Ibu ya, selamat. Semangat terus, saya catat hasil observasinya nanti. Terakhir, apa yang ibu dapat dari atau yang ibu peroleh dari kegiatan kita ini, Bu? Alhamdulillah dari kegiatan diskusi kita kali ini saya rasa sangat bermanfaat sekali Pak, dikarenakan masukan dari Bapak, hal tersebut bisa mengembangkan kompetensi saya terkait mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya Pak. Hal tersebut merupakan masukan yang sangat positif sehingga saya juga bisa menjadi lebih bersemangat lagi dan merasa didukung, didengar oleh Bapak terkait kegelisahan saya terkait tadi apa ya Pak, perasaan saya belum bisa maksimal ketika melakukan coaching bersama rekan saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak bantuannya. Ya, sama-sama Ibu ya, dan saya doakan Ibu selalu ya. Baik Ibu ya, kita hari ini sudah selesai. Terima kasih juga atas yang telah disampaikan tadi. Sekian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.